ada kiai, kalau tidak salah Kiai Gajali mengatakan sholat itu dianalogkan kalau ke angka ya, itu angka 1, dan amalan lain itu 0 gitu. Jadi nantinya antara bersin dengan sholat kita sudah dapat 10. Itu kalau ada unsur sholatnya. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur sholatnya, ini misalnya bersin, ini sodakoh, ini senyum, ya ini 0, terus begini. Tidak ada sholatnya. Tapi kalau ada sholatnya, sholat, bersin, udah 10. Anda sekarang misalnya melakukan bansos ya, sekarang kan sedang merebaknya masalah COVID-19 ya, di mana orang saling membutuhkan. Terus Anda misalnya melakukan bansos, mengeluarkan uang triliunan rupiah, ya. Kalau tidak ada sholatnya ya tetap aja uang yang Anda keluarkan yang triliunan rupiah itu ya 0 hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak membebankan kaumnya, yaitu umatnya gitu, yaitu rela turun naik ke langit, turun naik dari 50 sampai 5 kali. Kita membayangkannya deh, kalau kita turun naik tangga, walaupun kita pakai ekskalator itu kan pasti melelahkan. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu an terkena panah gitu ya, beliau itu minta dicabut panahnya itu saat sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq liyadhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha fahsai wal munkar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena alhamdulillah kita masih diberikan kesadaran iman, keislaman di dalam batin kita, karena nikmat terbesar bagi seseorang ya, manusia adalah nikmat iman dan Islam, melebihi apa yang ada di dunia ini. Memang nikmat iman Islam itu tidak akan terasa sekarang efeknya, tapi bila kita nanti di akhirat, itulah yang ketahuan kenikmatan iman Islam itu bermanfaat bagi kita. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah, walaupun sebiji zarah, dipastikan masuk surga. Dan manusia serta jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah untuk beribadah. Jadi kita masih alhamdulillah masih diberikan keimanan mengimani hal ini. Tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Salah satu komponen ibadah adalah disantun di dalam rukun Islam. Itu syahadat, salat, zakat,
puasa dan haji bagi yang mampu. Sholat ya, amalan yang membedakan antara seorang beriman dengan kafir. Dan sebanyak apapun kita berbuat baik tanpa sholat, ini tidak akan berarti apa. Karena di akhirat amalan yang pertama ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholatnya. Bila sholatnya bagus, maka seluruh amal bagus. Nah, mengenai hal ini saya teringat dulu ya, ada kiai, kalau tidak salah Kiai Gajali mengatakan sholat itu dianalogkan kalau ke angka ya, itu angka satu, dan amalan lain itu nol. Jadi sebanyak apapun kita berbuat baik ya, kalau tidak sholat itu akan menjadi nol. Yang biar jelasnya ini saya akan tulis di sini. Jadi nol ya, berderet sebanyak apapun juga ya, nol ini ya, berderet sebanyak apapun juga ya, nol, tetap aja nilainya nol. Misalnya nolnya dari sini ke sini tetap aja berderet nol. Walaupun isi nolnya itu dari Sabang sampai Merauke tetap aja nol ya. Tuh, itu analog dari beliau, dari kiai. Tapi kalau sholat itu dianalogkan oleh beliau angka 1. Angka 1 kalau berderet begini kan bernilai ini berapa? 110.100. Nah, kan bernilai kan. Kalau ini nggak bernilai. Jadi sholat ini bernilai. Ini analog yang cukup merangsang kita. Pemisalan dan analog ini juga ada keterkaitan dengan hadis tadi bahwa setiap amalan itu akan ditanya itu terlebih dahulu sholatnya. Nah, misalnya kita sholat ya, sholat itu kan bernilai satu, bernilai 1. Apabila amalan lain, misalnya tiba-tiba kita selesai sholat bersin kan sebuah ibadah ya, bernilai apa? 0. Jadi nantinya antara bersin dan sholat kita sudah dapat 10. Itu kalau ada unsur sholatnya. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur sholatnya, ini misalnya bersin, ini sodako, ini senyum, ya ini terus begini. Tidak ada sholatnya. Kalau ada sholatnya, sholat bersin sudah 10. Tambah misalnya kita senyum kepada seseorang, itu kan juga sodako, kan. Jadi dalam sebuah kesempatan misalnya seorang sholat bersin, tiba-tiba ketemu dengan orang sodako, jadi 100 kan. Ini nilai sholat itu penting sekali. Jadi amalan seseorang itu tidak akan ada artinya, berderet 0 kalau tidak sholat. Sekali lagi bahwa analog tadi memang ada keterkaitan dengan hadis tadi bahwa setiap amalan itu diutamakan adalah sholat. Jadi jangan sampai melalaikan sholat ini gitu. Kebanyakan kita itu ya
baik ke orang, sedekah dan segala macam gitu, tapi meninggalkan sholat, menurut saya sangat sayang sekali gitu. Atau misalnya Anda sekarang sedang membangun infrastruktur dengan biaya proyek yang hampir triliunan ya, dalam rangka menyediakan fasilitas umum dengan itikat Anda misalnya agar jadi bahan amal jariah. Kalau Anda tidak melakukan sholat, ya nol nilainya. Atau misalnya Anda sekarang misalnya melakukan bansos ya, sekarang kan sedang merebaknya masalah COVID-19 ya, di mana orang saling membutuhkan. Terus Anda misalnya melakukan bansos, mengeluarkan uang triliunan rupiah. Kalau tidak ada sholatnya ya tetap aja uang yang Anda keluarkan yang triliunan rupiah itu ya nol hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bisa begini? Karena sholat ini kan adalah rukun Islam, dan rukun itu kalau tidak salah definisinya ya sesuatu yang ada ketika kita melakukan sebuah amalan. Jadi kalau misalnya rukunnya satu pun tidak ada ya kita kerjakan ya gugur, maka gugur seluruh syariat yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sholat itu sebagai bangunan. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menggugurkan bangunan tadi. Ini begitu pentingnya sholat. Jadi lakukanlah sholat ini dengan betul-betul, dan tentunya dibarengi dengan khusyuk, karena yang sholat juga masih terkena ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat tapi sahun, jadi tidak benar, tidak khusyuk dalam hati. Ini harus dilakukan dengan benar dan khusyuk. Dan saya sangat ngeri sekali ya, entah apa fenomena sekarang gitu ya, ditampilkan dengan adanya medsos ini kan, orang-orang sekarang banyak yang upload mempermainkan sholat di TikTok itu kan, kebanyakan dilakukan oleh ABG. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mungkin tidak mengerti tentang hakikat sholat itu. Sholat itu sebagai amalan yang utama tadi. Atau juga mungkin karena tidak khusyuknya, dia ketika melakukan sholat jadi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dia itu tidak merasakan nikmatnya khusyuk ketika sholat. Khusyuk ini juga penting dilaksanakan. Melakukan mempermainkan sholat dengan mengupload ke media sosial yang dengan main-main tadi, mereka itu tidak melihat perjuangan Rasulullah saat menerima perintah sholat ini. Perintah sholat kan langsung Rasulullah terima saat Isra Mi'raj. Sebenarnya saat itu perintah sholat dibebankan kepada kita semestinya itu 50 waktu, tidak seperti sekarang 5 waktu. Nah, karena pas turun ke langit ketemu Nabi Musa, disarankan oleh Nabi Musa untuk meminta pengurangan ya, maka atas usul Nabi Musa ini Rasulullah demi membela atau demi agar tidak membebankan
kaumnya, yaitu umatnya gitu. Dia tuh rela turun naik ke langit, turun naik dari 50 sampai 5 kali. Kita membayangkannya deh, kalau kita turun naik tangga, walaupun kita pakai ekskalator itu kan pasti melelahkan. Apalagi kalau kita misalnya ketemu yang kita mintain tuh seseorang yang berwibawa gitu kan, malu sekali kita terus turun naik paling-paling kalau manusia biasa ngapain sih kamu tapi Rasulullah itu lakukan gitu, demi sayangnya kepada umat dari 50 sampai 5 kali. Dan juga penting diingat ya, turun naik langit itu lebih melelahkan daripada turun naik pakai eskalator gitu. Jadi Anda harus tahu masalah ini. Miraj itu sesuatu yang berat dirasakan oleh tubuh seseorang. Ada yang melakukan tindakan pelecehan terhadap sholat ini tidak melihat perjuangan Rasulullah saat menerima sholat ini. Perjuangan itu begitu besar gitu, demi agar sholat ini jadi 5 waktu tadi. Jadi ini semacam pelecehan juga terhadap perjuangan Rasulullah. Dengan mengenali dirimu, padanya kita mengadu segala urusan. Kalau kita betul-betul khusyuk, sholat itu bisa mencegah keji dan munkar tadi. Jadi fenomena juga yang merebak sekarang ya, yang pernah kita lihat ya, orang sholat tapi masih korupsi gitu, masih ya masih mau gitu terhadap harta yang bukan miliknya. Kenapa itu begitu terjadi ya? Karena tadi sholatnya itu tidak khusyuk. Lakukan juga sholat ini dengan khusyuk. Mengenai sholat yang khusyuk ya, itu perlu juga dijalani, karena dengan sholat khusyuk ini kesulitan apapun gitu bisa terhindari atau bisa tidak akan terasakan. Ya sebagai bukti ya bahwa sholat khusyuk itu bisa mengatasi kesusahan. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ya, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu an terkena panah gitu ya. Terkena panah, beliau itu minta dicabut panahnya itu saat sedang sholat. Itu saking khusyuknya sholat sehingga ketika panah dicabut itu tidak merasakan apa-apa. Sholat kita tuh harus seperti itu. Jadi kalau sholat kita bisa sehusu itu, tindakan bisa mencegah mungkar tadi, fahsai wal munkar. Jadi tidak akan melakukan tindakan korupsi orang sholat tapi korupsi tadi. Jadi mengapa mereka bisa begitu ya, karena sholatnya itu tidak pernah khusyuk. Lakukanlah sholat khusyuk. Nggak memperhatikan, pas dengar adzan gitu cuek-cuek saja dengan kebaikan yang lain. Misalnya dia bekerja gitu ya, itu kan kebaikan. Dia mengurus smartphone-nya gitu ya, dalam rangka cari uang gitu. Atau misalnya dia kalau petani di sawah aja gitu kan. Kalau buruh di pabrik aja, nggak pernah melakukan sholat. Sayang sekali kan, kerja di pabrik itu ibadah kan, bagus, tapi nol. Gue jadi petani di sawah ya, demi menghidupi
keluarganya itu juga kebaikan, tapi nol gitu nilainya. Jadi sayang sekali. Coba kita mulai sekarang berubah paradigma, utamakan sholat dulu, diperbaiki gitu. Setelah kita melakukan sholat, perbaiki cara-caranya biar sholat kita diterima. Karena semua yang Allah sampaikan itu bila kita jalani dengan betul-betul, itu akan kita rasakan nikmatnya gitu. Jadi dengan sholat itu wasta'in bisobri wassalat, berdoa. Jadi sholat juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk meminta. Bisobri wassalat, sabar dan sholat. Jadi lakukanlah sholat ini dengan betul-betul. Jadi amalan, jadi angka 1. Ya, demikian mungkin yang saya sampaikan. Baiknya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dengan kekurangan saya. Hanya kepada Allah saya memohon perlindungan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kita mengadu, segala urusan pasti dibantu. Kenali